Wakekok Channel. Dan malam ini Wakekok pengen bahas tentang kubus beserta soal-soal latihannya. Jadi nanti Wakekok taruh di sini beberapa soal, nanti kita kerjakan bersama-sama. Tapi sebelum itu Wakekok pengen ngingetin, jangan lupa like, subscribe Wakekok Channel ya, biar Wakekok makin semangat untuk upload videonya. Oh iya, Wakekok juga pengen ngingetin bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, monggo ditonton dulu karena video sebelumnya itu kita sudah belajar tentang kubus, kita sudah belajar tentang bagaimana sih cara mencari atau cara menghitung volume kubus, cara menghitung luas permukaan kubus, dan juga cara menghitung panjang rusuk kubus gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, monggo ditonton dulu. Untuk linknya sudah Wakekok taruh di bagian deskripsi dan juga di bagian i-kartu video ini. Dan langsung aja, jadi ini ada soal yang pertama. Soal yang pertama ini misalkan contoh soalnya seperti ini. Ini ada kubus, kemudian di sini tidak ada keterangannya berapa panjang satuannya. Tapi di sini karena kita lihat di situ sudah ada kotakan-kotakan kecil, jadi itu mudah banget untuk kita kerjakan. Dan langsung aja ini ya. Jadi untuk soal yang pertama ini kan ditanya volume. Terus karena hanya ada keterangan gambar kubusnya, kita tinggal ngitung aja nih kotak-kotak kecilnya. Ingat, ciri-ciri kubus salah satunya adalah dia memiliki panjang rusuk yang sama. Coba kita hitung ya, ini untuk panjang rusuknya ada 1 kotak, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak kecil. Sekarang untuk tingginya, coba kita hitung ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 5 kotak. Berarti ini kubus ya. Nah, sekarang kita tinggal jawab nih. Berapa volume titik-titik kubus satuan? Ingat, volume itu rumusnya apa? Ya, volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3 atau sama saja R kali R kali R. Di atas ini R-nya berapa? Ya, R-nya itu adalah 5. R-nya 5, berarti tinggal 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 5. Ya, benar. 125. Nah, selesai deh untuk soal yang pertama. Selesai, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini soal cerita ya, kita baca dulu. Pertanyaannya adalah sebuah lampion berbentuk kubus dibuat dari kertas berwarna merah. Kerangka lampion itu dibuat dari kawat. Jika panjang rusuk kubusnya 25 cm, berapa meter kawat diperlukan untuk sebuah lampion? Oke, kalau kita baca dari soal ceritanya, kalian harus telaah dulu nih, informasi apa sih yang diberikan di soal ceritanya. Informasinya berkaitan dengan angka ya, karena memang kita sedang mencari atau kita sedang mengerjakan soal matematika. Nah, kita baca lagi ya. Panjang rusuk kubus. Nah, berarti ini info yang pertama nih, panjang rusuk kubus. Berarti kalau untuk menjawabnya, hal yang pertama diketahui apa? Diketahui panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus berarti kita tulisnya R sama dengan 25 cm. Ini yang diketahui ya, nih 25 cm. Pertanyaannya, berapa meter kawat yang diperlukan? Berapa meter? Ingat ya, satuannya yang diketahui di soal itu cm, sedangkan pertanyaannya itu adalah meter. Sekarang kita kerjakan dulu nih, karena dia diketahuinya panjang rusuk kubus dan dia pengen bikin lampion berbentuk kubus. Pertanyaannya, berapa meter kawat yang diperlukan? Oke, nah salah satu ciri kubus dia apa? Memiliki panjang rusuk. Panjang rusuknya totalnya ada berapa? Kemarin di video sebelumnya kan kita sudah menghitung tuh. Untuk kubus dia ada 12 rusuk. Berarti karena ini sudah diketahui informasinya, rusuknya itu, panjang rusuknya itu 25 cm, berarti ini tinggal kita kalikan saja 12 kali 25. Jangan lupa cm ya, ini satuannya masih cm. Berapa hasilnya? Coba dihitung dulu. 12 dikali 25 hasilnya berapa?
Ya, hasilnya adalah 300 cm. Pertanyaannya adalah berapa meter? Kita harus ingat dulu kilometer, hektometer, km, hm, dam, m, dm, cm. Karena kita diketahuinya cm berarti dia naik 1, naik 2 berarti dibagi 2, nolnya ada 2 ya maksudnya ya, jadi dibagi ini kan dibagi 10, naik lagi dia dibagi 10, kalau dia naiknya 2 berarti dibagi 100, berarti hasilnya berapa? Coret, oke ketemu 3 meter, berarti kawat yang diperlukan untuk sebuah lampion sebanyak 3 meter gitu ya. Gimana? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ya kita baca dulu ya. 2 buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 10 cm. Hitunglah perbandingan luas permukaan 2 kubus tersebut. Ingat ya, pertanyaannya adalah perbandingan luas permukaan. Gimana? Luas permukaan apa rumusnya? Luas permukaan rumusnya adalah 6R kuadrat. Anggap saja ini kubus yang kecil, kita sebut saja kubus A. Ini kubus B ya. Nah, perbandingannya gimana? Sekarang kita buat dulu luas permukaan untuk kubus A, yang di sini luas permukaan untuk kubus B. Nah, ini kalau misalkan karena perbandingan, bolehlah di sini kita taruh titik 2 karena menganggap perbandingan. Dan sekarang kita hitung dulu nih untuk kubus A. Kubus A kita tinggal masukkan 6, rusuk A-nya ini berapa? Ya, 6 cm kuadrat. Kalau yang B berarti 6, rusuknya panjangnya 10 kuadrat. Oke, ini kita hitung 6, berarti ini 6 kali 6, 36, berapa? Sama aja 6 pangkat 3 ya. Iya, hasilnya adalah 216. Kalau yang ini berapa? Berarti 6, nolnya 2, 100 berarti 600. Nah, ini berarti 600 berbanding 216. Jadi hasilnya berapa? Ini tinggal kita bagi aja nih. Kita perkecil ya. Kita perkecil. 216 misalkan mau kita bagi berapa dulu nih? Dibagi 3. Misalkan dibagi 3 ya. Ini 7. Ini 2. Kalau yang ini dibagi 3 berarti 200. Mau dibagi berapa lagi nih? Misalkan dibagi 2. Ini berarti 3, 6. Dibagi 2 berarti 100. Oh, ini masih bisa lagi nih. Masih bisa nggak? Masih ya. Kalau dibagi 2 berapa? 1, 18. Ini bagi 2, 50. Apakah masih bisa dibagi lagi? Yuk, kita lanjutkan sampai dia paling kecil. 18 dibagi 2, 9. 50 bagi 2, 25. Terus habis dari sini masih bisa dibagi lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, nggak ada. Berarti perbandingan luas antara kubus A dan kubus B adalah 9 dibanding 25 gitu ya. Jadi hasilnya sudah ketahuan 9 banding 25. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini dia. Soalnya adalah hitunglah volume dan luas permukaan box yang mempunyai panjang dan lebar sama, yaitu 2 meter. Box itu berarti besar ya. Box bentuknya kotak, dimana di sini udah ada nih infonya, panjang dan lebarnya sama. Berarti itu kan salah satu ciri kubus ya. Dia panjangnya sama. Di sini informasinya adalah diketahui seperti biasa kalian menulis dulu nih informasi apa yang diketahui di soal ceritanya. Diketahui panjang dan lebar sama, berarti rusuknya sama dengan 2 meter. Sekarang pertanyaannya apa? Volume dan luas permukaan. Sekarang kita jawab dulu. Untuk volume, rumusnya apa? Rumusnya adalah R pangkat 3 atau sama saja rusuk kali rusuk kali rusuk. Sama dengan
berarti 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya, 8 meter. Jangan lupa satuannya meter. Terus pangkat berapa? Ya, pangkat 3 ya, karena dia volume. Satuannya jadinya 8 meter pangkat 3 atau 8 meter kubik. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu luas permukaan. Luas permukaan, rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah 6R kuadrat sama dengan 6 dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan deh. 6 dikali R nya berapa? 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 24. Jangan lupa satuannya ditulis meter. Kalau ini pangkat berapa? Ya, ini pangkat 2 ya, karena dia luas. Selesai. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, pertanyaannya adalah sebuah kubus mempunyai luas permukaan sebesar 294 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Oke, seperti biasa diketahui apa yang diketahui adalah luas permukaan yaitu 294 cm persegi. Yang pertanyaannya adalah volume. Oke, sekarang karena diketahuinya luas permukaan, kita tulis dulu ya. Untuk luas permukaan kubus rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah 6R kuadrat. Tinggal kita masukkan. Berarti di sini luasnya 294 sama dengan 6R kuadrat. Nah, kalau info dari sini berarti kita tinggal mencari tahu berapa panjang rusuknya. Berarti untuk R kuadrat sama dengan 294 dibagi 6. Ini karena dia pindah ke sisi kiri dibagi 6. Hasilnya berapa? 294 dibagi 6. Gimana? Sudah dapat hasilnya? Ya, hasilnya adalah 49. Jadi kalau untuk R sendiri berapa? Akar dari 49 sama dengan 7. Satuannya apa? 7 cm. Nah, sampai sini paham? Pokoknya kalau diketahui luas permukaan, berarti kita harus mencari tahu panjang rusuknya. Karena kalau dari rumus dan dari soal cerita, panjang rusuknya itu tidak diketahui. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, panjang rusuknya berapa. Nah, jadi kalian harus ingat rumus volume, rumus luas permukaannya. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal, kalian mudah untuk menentukan panjang rusuknya. Dan sekarang apakah ini udah selesai? Ya, belum. Ini belum selesai ya. Yang pertanyaannya kan volume. Ini kita baru dapat panjang rusuk. Sekarang kita lanjutkan dulu. Untuk volume kubus. Volume kubus rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah R pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, rusuknya tadi udah dapat belum? Sudah nih, 7 cm. Tinggal kita masukkan 7 dikali 7 dikali 7. Atau sama saja 7 pangkat 3. Berapa hasilnya? Ayo, berarti kan 7 kali 7, 49. 49 kali 7, ya 343. Satuannya apa? Satuannya adalah cm. Pangkat berapa? Ingat, volume dari rumusnya aja dia pangkat 3. Berarti cm kali cm kali cm, ya jadi cm pangkat 3 atau cm kubik. Selesai deh. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah sebuah kotak kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3.750 cm persegi. Hitunglah panjang sisi kotak kayu tersebut. Nah, seperti biasa kita cari tahu dulu nih informasi apa yang ada di soalnya. Jadi kita tulis dulu nih diketahui. Ayo, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ya luas permukaan.
luas permukaannya sebesar 3.750 cm persegi. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang sisi kotak. Berarti yang ditanyakan adalah rusuknya berapa, panjang rusuknya. Oke, kita jawab. Karena ada informasinya hanya luas permukaan, berarti tinggal kita jabarkan. Untuk luas permukaan rumusnya apa? 6R kuadrat. Luas permukaannya kita masukkan 3750 sama dengan 6R kuadrat. Wah, sama seperti soal yang sebelumnya ya. Ini tinggal kita cari R-nya, R kuadrat dulu. Ini berarti 3750 dibagi 6. Berapa? 3750 dibagi 6. Ya, hasilnya adalah 625 sama dengan R kuadrat. Jadi R-nya adalah akar dari 625. Berapa? Ayo, kalau ini ingat ya, kuadrat bukan pangkat 3. Ya, hasilnya adalah 25. Satuannya jangan lupa, apa satuannya? Sentimeter. Karena dia panjang rusuk, berarti satuannya cuma sentimeter, gini aja. Selesai. Mudah bukan? Mudah dong. Dan kita lanjut aja ke soal berikutnya. Ya, Doni mempunyai 2 buah kubus. Kedua kubus itu mempunyai rusuk 10 cm dan 15 cm. Pertanyaannya adalah jumlah luas gabungan permukaan kedua kubus tersebut. Oke, seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui apa? Diketahui untuk rusuk kubus 1 10 cm, yang kedua 15 cm. Anggap aja kubus yang pertama itu seperti yang tadi ya. Rusuk kubus yang pertama, rusuk kubus A misalkan sama dengan 10 cm. Untuk rusuk kubus B sama dengan 15 cm. Pertanyaannya jumlah luas permukaan. Berarti luas permukaan ya. Luas permukaan kita cari dulu nih. Luas permukaan untuk kubus A. Yuk, tinggal kita masukkan rumusnya. 6R kuadrat. Sama dengan 6. R-nya berarti rusuk kubus A ya. R-nya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 6 dikali 100. Sama dengan 600. Satuannya apa? Jangan lupa. Sentimeter. Persegi atau kubik atau pangkat 3? Ya, persegi karena dia luas permukaan. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum, karena ini baru kubus A. Sekarang kita langsung ke kubus B. Kita tulis lagi luas permukaan kubus B. Rumusnya kita tulis 6R kuadrat sama dengan 6. Rusuk kubus B berapa? 15 kuadrat. Nah, ini tinggal hitung deh. 6 dikali 15 dikali 15. Berapa tuh? 6 dikali 15 dikali 15. Hasilnya adalah 1350 cm. Pangkat berapa? Ya, pangkat 2. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum, ini belum selesai ya, karena ini baru dapat informasi luas permukaan kubus A dan juga luas permukaan kubus B. Pertanyaannya adalah jumlah luas gabungan. Ingat, di sini ada kata-kata gabungan. Jadi kalian harus menggabungkan dulu nih. Menggabungkan itu kan berarti ditambah. Berarti luas permukaan A ditambah luas permukaan B sama dengan 600 ditambah 1350. Berapa hasilnya? Ya, dihitung dulu yuk. Hasilnya ya 1950. Satuannya jangan lupa. Satuannya berapa? Ya, satuannya adalah cm persegi karena dia luas permukaan. Tuh, sampai sini udah selesai deh. Gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini soal terakhir ya. Pertanyaannya adalah, sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 15 cm. Jika kubus tersebut dipotong menjadi kubus kecil-kecil dengan panjang rusuk 5 cm, berapakah jumlah kubus yang terbentuk? Oke, seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal di atas? Ya, panjang rusuk sebuah kubus, berarti tulis saja rusuk untuk kubus A 15 cm. Kemudian kubus-kubus tersebut mau dipotong nih menjadi kubus-kubus kecil. Anggap saja kubus kecilnya itu sebagai kubus B dengan panjang rusuknya 5 cm. Ya, kemudian kita baca lagi nih, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah kubus yang terbentuk? Ingat ya, berapakah jumlah kubus yang terbentuk tuh berapa? Berarti dia menandakan volume kubus ya. Kita harus menghitung dulu nih volume kubus A, kemudian kita juga harus menghitung volume kubus B. Oke, kita hitung dulu ya. Jadi volume kubus A, FA, sama dengan rumusnya apa? R pangkat 3 sama dengan, berarti 15 pangkat 3. Berapa? 15 dikali 15 dikali 15. Ayo berapa? Ya, hasilnya adalah 3.375. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk volume kubus B, volume kubus yang kecil berapa? Sama, R pangkat 3 berarti 5 pangkat 3, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 125 cm pangkat 3. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Ingat, pertanyaannya adalah berapakah jumlah kubus yang terbentuk. Jadi istilahnya kamu punya kotak besar nih, punya kotak besar makanan. Nah, kamu pengen potong-potong kardus makanan itu menjadi kardus-kardus kecil, berarti harus dibagi, berarti harus dipotong-potong ya kan. Nah, potong-potongnya gimana? Potong-potongnya itu tinggal membagi antara volume kubus A dengan volume kubus B. Jadi membagi volume kubus yang besar dibagi dengan volume kubus yang kecil gitu ya. Berarti ini tinggal 3375 dibagi 125. Hasilnya berapa? 3375 dibagi 125. Yuk hitung berapa hasilnya. Ya, sudah ketemu? Ya, hasilnya adalah 27. Berarti berapakah jumlah kubus yang terbentuk? Jumlah kubus yang terbentuk adalah sebanyak 27 buah gitu. Gimana, sampai sini paham? Ya, jadi kalau misalkan kalian dapat soal cerita, kalian harus mencari dulu informasi apa nih yang diberikan di soal cerita itu. Kalau Wakekok biasanya dapat soal cerita, langsung ditulis aja di bawahnya, diketahui apa nih yang diketahui. Kalau misalkan di contoh soal yang ini, dia kan yang diketahui panjang rusuk tuh, tulis aja dulu panjang rusuk. Karena ini ada 2 panjang rusuknya, berarti dia menandakan ada 2 kubus, berarti tulis aja rusuk untuk kubus A berapa, untuk rusuk kubus B itu berapa. Kemudian karena pertanyaannya adalah berapakah jumlah kubus yang terbentuk, berarti kita harus menghitung dulu nih volume kubus A itu berapa, terus volume kubus B itu berapa. Karena pertanyaannya tentang berapakah jumlah kubus yang terbentuk, berarti mau nggak mau kita harus membagi dulu nih volume kubus yang besar dibagi dengan volume kubus yang kecil. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah kubus yang terbentuk gitu ya. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, monggo tulis aja di kolom komentar, nanti akan Wakeko bahas. Dan untuk video hari ini cukup sekian, semoga adik-adik bisa paham dengan apa yang Wakeko jelaskan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.